drug trade network in countries like Brazil, Colombia, Bolivia, and Mexico, among others. By sending operatives to South America from the Iranian Revolutionary Guard and its proxy military in southern Lebanon, Hezbollah, Iran creates financial opportunities abroad to fund its global terror machine locally. In 2018, for example, Hezbollah's treasurer, Assad Ahmed Barakat, was arrested in the triple frontier between Argentina, Brazil, and Paraguay. Barakat was a top figure in Hezbollah's drug trafficking and money laundering, and was the key financier of the deadliest terrorist attack in Argentina's history, the 1994 bombing of the Jewish Community Center. And just last year, Iranian President Raisi made visits to Cuba and Nicaragua to work on strengthening Iran's ties to their other allies in Latin America. Even though Venezuela is 7,000 miles away from the Middle East, Iran and Venezuela see themselves as part of the same team, enabling Iran to threaten the U.S. from close by and presenting an opportunity for Iran to expand its presence in the region. The Venezuela-Iran alliance is just one part of Iran's axis of terror and ongoing attempts to destabilize the Western world. Serem ya, saudara ya. Serem ya. Saudara, ini sebenarnya ini kan risetnya si IDF ya, mengapa Iran itu ngebet banget di Venezuela itu kan, dan padahal ini kan negara kafir kan, apa ngebet banget? Ya, karena lagi bangkrut Venezuelanya itu ya, bangkrut yang harga uang ya, Venezuela, krisis itu ya, krisis gila-gilaan ya. Kalau Anda lihat, aduh, kena masalah nggak ya? Sebentar, saya cepetin ya. Semoga nggak kena masalah ya. Saya cepetin satu, saya kasih ini. Tapi yang kita tahu kok. Apa? Teman yang kita tahu nih Venezuela ini banyak yang masuk sini bajingan semua. Banyak sini juga Pak, banyak sediasin yang polisi di New York digebukin nih orang-orang dari situ, dari Venezuela. Terus ada gila polisi ditembak apa dihantam itu, ngaco itu ya, inilah open border ya begini lah. Gila ya, gila. Coba nih kita lihat Venezuela ini. Todos estos meses, todo el tiempo de marcha por mi familia, por la comida, por el pueblo. Siempre voy a estar en las calles luchando por la libertad de mis hijos. Y bueno. La violencia del gobierno y la violencia del AMPA. Todo eso son razones para tú salir a protestar, a manifestar, a defender tus derechos y aspirar a una mejor Venezuela. Venezuela was once the richest country in Latin America. It has the largest known oil reserves in the world, and its democratic government was once praised worldwide. But today, Venezuela's democratic institutions and its economy are in shambles. The country has the highest inflation rate in the world, making food and medicine inaccessible to most Venezuelans. Over the last 4 years, its GDP has fallen 35%, which is a sharper drop than the one seen during the Great Depression in the US. And the country's murder rate has surpassed that of the most dangerous cities in the world. These conditions have sparked months of protests against the president, Nicolas Maduro, and it's easy to see why. The country has become measurably worse since his election in 2013. A poll showed that about 80% of Venezuelans want Maduro removed from office. But instead, the opposite has happened. Maduro has consolidated his power, bringing the country closer to authoritarian rule. Maduro's political ambition became evident in December 2015. 2 years after he became president, a coalition of opposition parties called the Democratic Unity Roundtable, or MUD, won a 2/3 majority in the National Assembly, putting Maduro's rule at risk. In response, Maduro quickly forced out several Supreme Court justices and filled the positions with cronies loyal to him. In March 2016, the court ruled to strip the opposition-led National Assembly of its powers, a move that sparked massive protests across the country. The ruling was reversed a few days later, but the damage was done. Protests continued to grow and have left about 100 dead and thousands injured so far. Despite the violence and public outcry, Maduro held a vote in July to elect a new governing body called the National Constituent Assembly, which would have the power to rewrite Venezuela's constitution and essentially replace the National Assembly, and leave virtually no opposition to Maduro's rule. Bueno, por el bienestar del país.
que está buscando en esta nueva Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, una paz para todos. With Maduro's recent vote, Venezuelans didn't have a say in whether the assembly should exist. They only had the option to elect its members. But when Maduro's predecessor Hugo Chavez proposed a constitutional rewrite in 1999, he first called for a referendum to propose the election of the assembly. After most Venezuelans voted yes, they then elected a new National Constituent Assembly. See, unlike Maduro, Chavez was a charismatic and beloved leader. In the 90s, he burst onto television sets across the country. He blamed government corruption and Venezuela's elite for the economic inequality. His populist message resonated with the country's poor, who eventually helped bring him to power. The key moment in his presidency came in 2004, when oil prices surged. Venezuela's petroleum-dependent economy started booming, and Chavez went on to spend billions from the profits on social welfare programs for the poor. He subsidized food, improved the educational system, built an enviable healthcare system, and reduced poverty by more than half. These programs certainly helped the poor, but they served a purpose for Chavez as well. In order to be re-elected, he needed to keep these millions of poor Venezuelans happy, so he rigged the economy to do just that. He didn't scale back Venezuela's dependence on oil, and his unrestrained spending led to a growing deficit, which meant all these programs would be impossible to sustain if oil prices fell. After Chavez's death, when Maduro took office as his handpicked successor, that's exactly what happened. Oil prices plummeted in 2014, and Maduro failed to adjust. Hyperinflation has made medicines and food that were once subsidized unaffordable for Venezuelans poor, who now make up about 82% of the population. Like Chavez, Maduro has also rigged the economy to keep himself in power, but this time it's not benefiting the poor. He's exploited a complex currency system put in place by Chavez. Maduro set the official exchange rate at 10 bolívares per US dollar, but only his friends and allies have access to this rate. In reality, the Venezuelan currency has become basically worthless. Most Venezuelans get their dollars on the black market, where the rate is about 12,000 bolívares per dollar. The military, which got complete control of the food supply from Maduro in 2016, is reportedly profiting off this currency crisis. They import food at Maduro's special currency rate and sell it on the black market for a massive profit. So for military generals and political allies of Maduro, the crisis has offered a lucrative opportunity which has helped Maduro stay in power. But he can't rely on that support alone. Which brings us back to Maduro's recent power grab. The opposition boycotted the vote, but Maduro held the vote for a new constitutional assembly anyway, and won a majority. Protests on the streets of Venezuela turning deadly after President Nicolas Maduro. Jadi Venezuela itu tadinya negara paling kaya, ya, negara yang luar biasa, saudara ya, kaya rayanya, kesejahteraannya, terus kemudian tiba-tiba jadi kolaps, saudara ya. Program-program makan gratis, apa segala macam, itu bagus programnya. Tetapi mereka lupa, saudara ya, lupa. Makanya ini program makan gratis ini kalau Prabowo dananya bukan dari luar, tapi dari APBN, ya pasti akan kolaps Indonesia, malah tambah hancur, saudara. Karena bunuh diri, saudara ya. Karena bunuh diri. Kalau mau program makan gratis ini benar-benar, karena ini pernah dilakukan di Venezuela, ya. Dia uang keuntungan dari jual minyaknya habis semua, dihabiskan untuk mensubsidi masyarakatnya, saudara. Suatu ketika harga minyaknya jeblok, saudara. Ya bangkrut habis-habisan. Sehingga uangnya itu, mata uang Venezuela itu jadi tidak berguna. Yang terjadi seperti itu intinya, ya. Nah kebetulan itu terjadi di eranya si Maduro tadi itu ya. Dalam zamannya Hugo Chavez itu lagi masa jaya-jayanya. Nah yang paling parah, mengapa bisa terjadi sekarang ini menjadi produsen narkoba, karena udah nggak punya minyak lagi, saudara. Harga minyaknya udah turun, jeblok, dan yang paling enak sekarang adalah bisnis narkoba. Ya, tapi dulu gimana? Dulu nggak perlu mereka. Ya, dulu mereka kaya raya, saudara ya. Itu ya, saudara. Jadi memang ada kesalahan di dalam pengelolaan manajemen ekonominya. Ya, subsidi-subsidi itu memang bahaya ya, saudara ya. Jadi memang tidak disalahkan kalau ada kekhawatiran dari kawan, dari oposisi kepada Prabowo atau nyindir-nyindir Prabowo, duitnya dari mana? Ya kita sih tidak heran ya. Karena sudah terjadi dengan Venezuela, bangkrut, saudara. Membebani APBN, bangkrut. Kalau masih ya itu kan cita-citanya si Hugo Chavez itu, dia kepengen jadi presiden seumur hidup. Jadi negara konstitusi digantilah jadi negara komunis. Semua makan gratis, semua gratis. Orang-orang kaya ini dihabisin semua. Nah, itu kan egonya si Hugo Chavez. Ya.
Nah, si Maduro ini meneruskan. Jadi Iya, negara dalam rakyat. waktu 10 tahun, orang mau beli roti aja kagak bisa. Nah, ini si Teddy itu disuruh ngomong sekarang, dia ngelawan oligarki. Nah, kalau oligarki yang punya duit bisa maju. Nggak ada duit, ini negara baik-baik ini paling one of the richest country di South America loh si Venezuela ini. Minyaknya itu kayak air, tinggal ngucur aja. Tapi kan habis juga. Terus begitu yang berapa ya, 15 tahun yang lalu itu tuh minyak per barrel kan hancur harganya. Jadi mereka nggak bisa ngasih makan biayain penduduknya semua. Bukan cuma ngasih makan loh Pak Pol, semua Ya, gratis kan. gratis sekolah, semua listrik, internet, listrik juga gratis. Exactly, itu sistem komunis kan. Ya, lain sama Cina. Cina bukan total 100% komunis, dia dua sistem. Nah, Venezuela ini Hugo Chavez itu yang menghancurkan negara. Dia kan tahu-tahu enak-enak, soalnya dia mau ngelawan Amerika, dia jadi negaranya komunis. Semua orang rakyat gak usah kerja, semua free. Ya cuman bertahan dalam waktu cuma 10 tahun and everything collapse. Terus udah collapse diterusin lagi sama si Maduro. Ini tangan besi. Ya lah hancur lagi tanggal tambah. Ya itu aja deh. Jadi repot. Mana sih? Ya, jadi masalah kita nggak membahas Venezuela-nya. Ya memang kalau kita mau cerita oligarki yang persis seperti yang mau dilakukan Prabowo ini adalah dengan memberi makan rakyat ya, dengan kayak caranya si Hugo Chavez ini tetapi saya yakin Prabowo itu ada sumber-sumber dari luar ya, nggak mungkin dari dalam, nggak mungkin saudara ya, nggak mungkin. Jadi pasti ada proyek CSR-nya dari luar ya saudara ya. Tapi sekarang yang jadi masalah adalah akhirnya sekarang Venezuela menjadi produsen narkoba, saking miskinnya. Ya itu tuh soal Salah dalam satu negeri terbesar di Aceh dunia. lah Pak Po. Nah, Ya contoh dalam negeri Aceh. Mereka bisa produksi apa sih Aceh? Ya udah jualan narkoba aja, produksi ganja. Ya kan? Di Aceh itu sampai kuki aja ada dikasih ganja. Terus iya, segala sambalnya aja macam. ganja kok. Exactly. Sambalnya ada Jadi daunnya. mereka Orang bisa ganja apa itu, lagi? Ya itu. ganjanya tumbuh di pinggir jalan kok, gimana? Ya kalau Indonesia mau begitu, Islamisasi semua haram, kerja ini nggak boleh, kerja itu ya udah jualan ganja, ya udah bisnis narkoba. Soalnya semua nggak ada produksi. Mana mau ada pabrik masuk ke Aceh, manufacturing. Mana Iya. apa produksi yang keluar dari Aceh? Ya kan orang pacarannya aja digebukin di publik. Orang alkohol nggak boleh gini-gini. Tourism udah pasti mati, alkohol nggak boleh masuk. Tourism mati. Jadi dapat duit dari mana Aceh? Ya udah nandur ganja, wes dari petani nandur ganja. Ya itulah. Memang dari dulu sampai saya keluar dari Indonesia, saya 3 kali pergi ke Aceh ya. Saya 3 kali pergi ke Aceh itu memang suasananya memang nggak enak ya. Nuansanya itu mencekam ya di Aceh itu ya. Ya kan udah daerah syariat, daerah spesial syariat Islam ditegakkan ya itu contoh soalnya kok. Tapi orang Indonesia dari provinsi lain kok nggak bisa melihat, itulah hasilnya. Kalau kamu mau jadi khilafah ya itulah, lihat aja Afghanistan. Sekarang mungkin lihat Bandi. Sekarang mungkin sudah melihat, makanya Prabowo bisa menang. Kalau tidak lihat Prabowo nggak mungkin bisa menang Prabowo kemarin. Rakyat udah malas Pak dicekokin agama terus. Ya, karena kita mainin terus tiap malam, mungkin rakyat lama-lama nyadar juga ya. Iya, apalagi dari mulutnya si Mahfud MD bilang katanya kita akan tegakkan syariat. Ya wes lah, bubar lah. Mau apa lagi? Ya kan. Repot. Ini Pak Teddy mana nih, Pak Teddy nih, Kapten Oligarki. Teddy kok tim aja Teddy. Pak Teddy nih. Shalom. Halo Pak Teddy.
Teddy ini diem, bukan Ya. apa namanya? Oh, dengar Tahu-tahu Pak dia Di. Dari pengguna. pertama dengar. Dari Ya. pertama tadi. Ya, Ya. kamu diem nggak ada komen. Siapa tahu kamu Ya, pengguna ini Pak kali. tadi kan bicara narkoba. Ya, saya di BNN itu Badan Narkoba Nasional, tapi kita lepas dari itu. Saya berbicara kemarin ada beberapa survei mengatakan bahwa di ASEAN ini negara nomor 1 terkorupsi, polisi yang terkorupsi di nomor 1 di ASEAN adalah Indonesia. Ini bukan itu saya, cuma kebetulan dengar dari survei beberapa lembaga, nomor 1 korupsi kepolisian di ASEAN adalah Indonesia. Dari 7 negara, nomor 1 Indonesia. Nah, di sini bicara tentang Freddy Pratama, ya, yang viral beberapa tahun lalu, tentang kekayaan sampai 51 triliun. Dia adalah seorang mafia narkoba terkenal di Indonesia. Dan juga dia meraup sampai ke ASEAN. Ya, ini pertanyaan saya itu. Aset-asetnya bisa diketahui oleh PPATK itu memang jelas mereka sampaikan apakah ini pengalihan isu dan sebagainya atau cuma bagian daripada konspirasi kepolisian atau negara. Ini yang jadi persoalan, karena memang benar juga ada asumsi mafia narkoba di Indonesia berjalan baik karena terindikasi dengan mau mengatakan bahwa Indonesia nomor 1 korupsi di Asia. Berarti mereka sudah ada konspirasi antara mafia si Freddy Pratama ini dengan kepolisian. Nah, ini yang mana Pak Freddy Pratama? Iya Pak. Ada Freddy Pratama. Iya, Freddy Pratama. Iya. Oh, ya. Kalau Bapak track itu muncul namanya beberapa kali di media beberapa tahun lalu ya. Saya cuman kan belum ketangkap sampai sekarang. Iya Pak. Ya itu yang barangkali. Iya Pak, itu boleh track kemarin dia dikejar yang tahun lalu kita baca ada di Thailand atau dia menjadi apa, itu karena kuat sekali Pak dukungannya di Thailand. Ya kayaknya karena di Thailand itu karena kan istrinya dia kan bosnya mafia sana. Itu sama. Iya Pak, terima kasih kalau ada info supaya saya ada referensi sedikit ya. Freddy Pratama itu adalah istrinya Freddy Pratama. Anaknya mafia Thailand, Pak. Wah, itu. Serem ya? Kemudian Pak, saya bicara tadi kan ada korelasi dengan mau mengatakan bahwa kepolisian Republik Indonesia adalah nomor 1 terkorup di ASEAN. Sehingga saya hubungkan dengan sulit untuk menangkap si Freddy Pratama ini Pak. Itu pemahaman saya. Karena nanti boleh kita mau mengatakan bahwa Yusuf Kala lah, wakil presiden lah, salah satu bagian daripada konspirasi mafia narkoba di Indonesia. Ya inilah saya mau rentetan kita bisa bawa ke permukaan untuk mau menyampaikan indikasi ada si Yusuf Kala dan wakil presiden ya terlibat di dalam narkoba di Indonesia karena mereka juga mendapatkan dana-dana dari situ. Nah, ini pemahaman saya tentang di Indonesia, sehingga kita punya kemampuan untuk memberikan hipotesa asumsi bahwa tokoh-tokoh politik di Indonesia lah yang selalu mempertahankan narkoba tumbuh di Indonesia, yang merusak generasi muda dan sampai sekarang tidak bisa dibasmi mafia narkoba di Indonesia. Karena kita di sini harus mau melawan seperti ini, kita harus hitamkan tokoh-tokoh nasional sehingga ini akan muncul ke permukaan ke media. Kalau dengan tidak begini, ya sia-sialah kita, sia-sialah yang kita bicarakan. Karena bagian daripada kontradiksi seperti ini, walaupun kita berpolemik, pasti akan didengarkan oleh beberapa politis ataupun lembaga-lembaga negara di Indonesia, baik kepolisian, militer, lain sebagainya. Dan mereka apakah benar
pernyataan-pernyataan kita. Salah satu adalah Yusuf Kala atau Maruf Amin. Mereka akan track itu. Cuma kebetulan kita di sini cuma membawakan tadi yang saya bilang tadi, kepolisian korup nomor 1, kita bicara Edi Pratama, kita bicara Badan Narkoba Nasional. Dan kemudian kita bawakan bahwa itu adalah pengalihan isu di negara kita. Ya, kadang-kadang ya negara kita luar biasa. Orang melakukan korupsi setelah mau mengetahui korupsi adalah bagian daripada pemutusan kebijakan negara, maka mereka alihkan di berita lain. Inilah kecelakaan bagi kita di negara kita. Kemudian saya bersyukurlah masih ada media-media vlog seperti ini mampu menyampaikan sesuatu ide-ide dari masyarakat, dari rakyat Indonesia ya tanpa diedit. Kenapa demikian? Karena rakyat Indonesia itu sudah terkooptasi dengan media-media mainstream yang sebenarnya dibayar oleh para mafia-mafia politik di Indonesia supaya Anda diam. Nah, inilah yang menjadi bottom line kan duit. Kalau duitnya narkoba ini kan gede, Pak. Udah masuk ke kepolisian, udah masuk ke kejaksaan. Terus mau apa lagi? Iya, itu kecelakaan. How do you go to fight? Money talks. Ya kan? Iya benar. Itu Pak Andi. Ini yang saya bilang tuh. Asumsi-asumsi ini yang kita sampaikan. Benar. Ya, karena duit narkoba ini berbicara, kan bukan duit gitu. Macam 1 miliar, 2 miliar, bisa triliunan. Jadi ya memang ya the victim ya anak-anak muda ini. Tapi bayangkan Pak Andi, bisa dari dulu kan bilang memberantas narkoba. Udah berapa puluh tahun itu mereka kampanye. Akhirnya hukuman mati apa segala macam. Itu mah BS. Pak Andi teman-teman bayangkan aja Edi Pratama itu dari PPTK menjelaskan dia memiliki harta kail sampai 51 triliun. Hanya buat putar di Indonesia. Saya bingung baca itu. Ya, nah, ini kecelakaan bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Ya, saya sendiri mampu berbicara secara lantang di sini karena tidak mau melihat rakyat Indonesia semakin merosot moralnya, semakin merosot pendidikannya, kemiskinannya. Kalau mau fair, bukan itu ya. Cuma lihat dari situ. Itu kepala polisi yang jenderal polisi kok banyak duit cash di rumahnya itu cash ini. Tanya ini cash dari mana sampai miliaran rupiah cash US dollar, Singapore dollar. Ya kan kalau mesti dilacak itu dari mana. Kalau you talking about drug money itu nggak kecil. Ya money talks itu ya mak gitu gimana? Ya udahlah anak-anak muda yang gede-gede yang korbankan rakyat Indonesia. Oleh sebab itu saya tidak senang ya politik Pak Pastor. Saya tidak senang ya. Saya jujur aja muncul kebencian saya kalau ada orang politician atau orang siapapun selalu berbicara atas nama kemiskinan dan harus selalu berbicara atas nama rakyat. Paling saya jengkel mendengar itu. Munafik itu Pak ya. Iya. Tapi tadi itu kan mengeksploitasi nama rakyat, mengeksploitasi orang miskin. Sebing ini politik. Itu mah urusan dunia. Kita di US saja batas narkoba bisa nggak? Nggak ada. The war on drug apa itu biasa semua. Iya kan? Iya. Saya cuma menghimbau ya teman-teman di Zoom, di YouTube, di mana aja. Saya minta tolonglah jangan Anda tereksploitasi dengan seorang politikus siapapun. Dia selalu membawa kemiskinan, dia selalu membawa atas nama rakyat. Tapi kalau memang miskin gimana Pak? Memang kenyataannya kemiskinan itu banyak loh Pak di Indonesia Pak. Iya, benar Pak. Itu janganlah itu Pak. Dari beberapa survei yang mengatakan bukan kita. Tetapi itu yang kita harus respon kan. Itu maksud saya ada pemam respon. Kemarin di sini juga tidak ada orang miskin di Indonesia. Saya bingung ini asumsi seperti ini. Loh, siapa yang ngomong Pak tidak ada orang miskin di Indonesia Pak? Iya Pak. Apakah saya bilang identifikasi memberikan bansos itu berarti negara kita miskin gitu? Iya.
Jangan diasumsi dengan ini orang terkoreksi otaknya atau enggak. Saya langsung berpikir kalau negara lagi memberikan bantuan sosial makan kepada rakyat, berarti negara kita miskin. Itu asumsi aja. Jangan kita bawa karena negara kita enggak miskin itu. Dimainkan oleh elit-elit politik ini semua gitu. Rakyatnya Saya bilang elit ya, bukan bicara yang si itu. Itu persoalan kita ambil asumsi umum loh. Jangan itu ya, jangan kita terbawa dengan, saya bilang, dengan media mainstream di Indonesia yang dibayar oleh kelompok orang atau beberapa orang, sehingga anak-anak negara kita terhentar dengan media itu dalam satu proses kebohongan. Itu persoalan di negara kita. Contoh kan pernah saya utarakan di sini bahwa si Retno itu, saya bilang salah, dia bicara di dunia internasional, diangkat ke media Kompas, di media apapun, di negara kita, di CNN Indonesia lah, Voice of America Indonesia lah, ya CNBC Indonesia lah, saya bilang, Detikcom, apapun diangkat namanya. Kendati tidak ada dampak secara signifikan terhadap dunia luar itu pemberitaan di Indonesia. Di berita manapun di Asia nggak pernah saya ketemukan ini Retno ini menggemparkan dunia UN, United Nation itu. Dia mau bicara, saya bilang tadi, mau bicara di WHO, mau bicara di apa lagi, UNHCR, semua nggak ada dampak. Nah, karena Indonesia sudah terkooptasi dengan gaya begitu, seolah dia diangkat lagi. Saya bilang, ini Indonesia, saya bilang, kenapa saya bilang di Indonesia ini jujur aja tidak berpengaruh, tidak ada dampak signifikan di dunia internasional gitu. Mau kehadirannya di PBB lain sebagainya, melainkan dia dicap sebagai salah satu negara provokator yang terjadi di, saya bilang, di Gaza. Nah, cuma rakyat Indonesia ini terbohong dengan media-media yang ada di Indonesia itu, seolah-olah dia pahlawan. Kalau bicara di UN, tapi saya tidak itu ya. Semua yang saya sampaikan hasil saya baca di media. Kok di ini dia diangkat, di media lain tidak. Inilah satu kecelakaan ke negara kita. Ya, media Indonesia, salahnya Indonesia itu kurangnya orang-orang yang bisa berbahasa Inggris, Pak. Kalaupun bisa berbahasa Inggris, dan kalaupun bisa bahasa Inggris, mereka nggak mau baca media berbahasa Inggris. Ya kan? Enggak Pak Paul, kalau si Retno itu dia itu udah bias. Maksudnya dia kan dia itu kan Islam, jadi pemikirannya itu Islam lulu. Jadi dia ini bela Palestina dengan tutup mata. Iya. Sekarang dia nggak buka matanya, nggak buka kalau Oktober 7 itu siapa yang mulai. Si Jokowi juga kita mendukung Palestina. Palestina itu nggak mau two state solution yang dikasih sama UN tuh, mereka nggak mau. Mereka maunya yaitu from the river to the sea, maunya wipe out the negara Israel, itu mau mereka. Si Retno sama Jokowi ini, aduh, nggak habis ngurusin, saya mudeng ya kepala. Ini orang. Teman-teman kemarin itu mereka coba memprovokasi dengan pembantaian 112 orang itu yang ada di Palestina untuk perebutan makanan. Iya. Akhirnya nggak ada yang mengutuk. Karena itu kan udah culture. Iya. Tadi Indonesia juga, orang Indonesia suruh belajar ngantri, nggak maunya rebutan. Ya kan? Mau dikasih makan, belum sampai itu truknya udah diembat gitu rebutan, tapi ada yang diinjak mati segala macam. Nah, memang ya itu ajaran Islam lah, nggak bisa ngantri, nggak bisa patient, nggak bisa. Aduh, kasihan juga. Nah, sekarang si Biden kirim makanan pakai parasit, dikirim dari atas. Parasit. Sampai Jamaah juga itu parasit belum turun, mereka udah ngumpul. Mungkin ada korban juga kejatuhan makanan. Ini kita nggak tahu. Ya, repot sama orang-orang begini nih. Yang nomor satu yang kita setuju Pak Teddy, at least kamu sama aku setuju lah. MUI itu dibubarin, KTP Indonesia. Pisahkan Islam dengan negara. That's it. Itu aja. Jadi rakyatnya tambah pintar. Sekarang kita bilang tadi di Dr. Sustenis bilang
semua kanan kiri semua kalau kita lihat semua pakai jilbab. Ya itu kan in the last 20 years maybe, ya kan jilbaban semua, ya, bukan tradisi. Ya itu yang membodohkan loh. Aduh repot deh. Ya Ya, kan? Pak. Orang-orang apa tuh bilang aristokrat lah, intelektual lah, cendekiawan lah, orang-orang siapapun di Indonesia. Mengapa? Saya bilang, kenapa sih Islam itu dalam KTP nggak mau dihapuskan? Waktu ya kalau mau mahasiswa pun siapa akademis lah menelaah itu. Memang itu Pak memang sudah ditakdirkan barangkali ya harus ada itu supaya negara kita tidak maju. Kalau mau ingin negara kita maju, ya hapuslah itu. Itu aja. Kamu tahu nggak alasannya, Teddy? Alasannya Ya, tahu. iya. Katanya kalau ada orang mati yang nggak ada keluarganya, kita tahu cara nguburnya pakai ngubur Islam atau nggak Islam. Nah saya tanya, nah kalau orang ke luar negeri terus mati di luar negeri, paspornya nggak ada tuh agama, jadi mau dikubur pakai apa? Ya kan, jadi nggak masuk akal itu KTP itu cuman diskriminasi aja, kata agama dimasukin di KTP. Bisa membedakan, nah ini orang Islam ini bukan Islam kan, gitu aja tujuan. Iya, kalau kita analisa itu Pak, yang KTP itu kan hanya untuk tekan mengintimidasi orang-orang minoritas Indonesia. Itu aja kodenya. Enggak, jadi kalau mereka ngadain ini loh, ngadain apa namanya, survei, apa itu bukan apa namanya? Statistik. Yang ngitung pendudukan. Sensus. Nah, mereka ngitung sensus dilihat, oh ini darah Islam, KTP-nya semua Islam. Itu aja ya buat apa? Buat diskriminasi, membedakan. Jadi kita ini majority. Iya, yang bukan Kristen. Padahal kita punya contoh Butumbar itu KTP-nya masih Islam katanya. Ya kan? Soalnya dia ini Butumbar ada di ngomong Butumbar. Katanya ganti KTP kan ribet banget. 1 juta bayar. Makanya itu. Mereka tetap mikir kalau wah Islam ini majority gini. Nah, itu aja tujuannya sih. Ya kan? Ini. Ya. Teman-teman dia di mana saja, cuma mau sampai kami ini bukan alergi lah kepada Islam. Kenapa tentu selalu kita dalam tanda kutip bicara Islam? Karena pikiran kita bagaimana perlawanan kita mau menghapuskan ya KTP itu ya agamanya Islamnya itu dalam rangka agar negara kita lebih maju ya, lebih maju dan lebih makmur. Itu maksud saya. Sehingga itu pemahaman, bukan kita alergi terhadap selalu bicara Islam. Ya barangkali di sini tentunya ada kiai-kiai yang mendengarkan pembicaraan kita karena ini viral di YouTube, di mana aja sekali-kali mereka akan mendengar. Walaupun hari ini tahun akan datang ini YouTube seperti ini tidak akan hilang. Tapi persoalannya saya bilang bukan kita alergi kepada Islam, tetapi bagaimana kita pikirkan bahwa hapuslah ya agama itu di dalam KTP itu dan bubarkan MUI itu yang menjadi sarang penentu kebijakan nasional ya untuk memutuskan sesuatu bahwa halal tidak halal, haram tidak haram, dan mereka juga yang memutuskan syariah yang berlaku di dalam kelembagaan negara yang sudah merasuk ke sistem negara itu. Ya, ini yang kita tidak mau inginkan. Karena kita tidak mau inginkan itu ya mengakibatkan itu negara kita akan maju. Karena kita tidak setuju dengan lembaga-lembaga Majelis Ulama Indonesia ini sudah terintervensi masuk ke ranah negara. Nah, kemudian teman-teman di sini barangkali, ini Pak Permesta lagi membawa opini menggiring. Tidak, kita tidak menggiring. Coba Anda buka di dalam undang-undang keuangan sekarang. Atau kan kita buka banyak ya sudah masuk ke perbankan, masuk ke dunia pendidikan, semua sudah termasuk di dalamnya. Kemudian kedua, saya menyampaikan ke teman-teman, semua hampir era APBN negara itu terserap ke yayasan-yayasan Islam itu diakibatkan aturan-aturan yang dibuat Majelis Ulama Indonesia yang berkolaborasi dengan orang-orang yang duduk
di semua Departemen Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penekanan dari Majelis Ulama Indonesia. Tetapi Anda baca itu, bukan saya mau beropini, Anda baca itu, Anda akan ketemu. Oleh sebab itu saya bersyukur kalau teman-teman di sini saya bikin tesis, Anda bikin antitesis. Baru satu kali, ya saya yakin satu kali Anda akan mengatakan, oh Pak Permesa ini benar. Ternyata dia adopsi, dia baca dari buku ini, dari buku ini. Ternyata dia baca dari pengurus Islamnya ini sendiri. Benar, kemunduran Indonesia karena Islamnya ini yang sudah hampir terlembaga di seluruh. Iya. Bukannya kita ini membenci Islam. Kita cuman, buka mata lu mau lihat 78 tahun itu kamu berjalan di tempat, udah ketinggalan nama Singapura, ketinggalan nama Vietnam, ketinggalan nama Korea, ketinggalan semua sekarang Malaysia, Pak. negara Malaysia, Singapura. Kenapa mereka bisa maju begitu? Indonesia ini kagak bisa jalan di tempat. Ya kamu harus mulai, ya bottom line yang kankernya ya Islamisasi kalau saya bilang. Itu aja. Pak Paul, Paul, ini kan asumsi saya dari dulu. Mengapa orang Indonesia itu, orang-orang di Indonesia umumnya dia keluar negeri? Dia mencari penghasilan pendapat lebih untuk keluar negeri. Dia lari. Ini cuma bikin asumsi ya kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada generasi muda Indonesia. Kenapa penduduk Indonesia lebih banyak lari ke Australia? Dia lari kerja sekarang heboh lari ke Vietnam. Teman-teman saudara tetangga saya lari di Hong Kong. Lari ke Korea untuk cari kerja. Ada ke Amerika, Australia, belum yang ke Eropa. Itulah yang mau mengatakan negara kita mundur. Ini yang saya mau sampaikan. Ada yang larinya ke tempat salah, Pak. Iya, lain lah Pak kalau ke Arab itu. Ke Middle East, itu heboh itu. Diperkosa. Iya, jadi itu dari dulu TKI itu dihebohkan selalu dengan itu. Ya. Setiap kali terjadi pemerkosaan oleh di Arab itu nggak usah bawa kerana itu. Saya ketawa lagi kalau ke situ itu. Nah ini yang saya mau simbolkan, negara kita ini mundur gitu, nggak makmur gitu. Itu persoalannya saya bilang harus ini Brian Edison ngomong bagus nih. Akibat kolom agama di KTP, orang Islam sering diintegrasi lebih lama sebelum masuk negara barat. Karena kan pertama kasih paspor, lihat namanya udah aneh. Ada itu dompetnya suruh keluarin semua kan, kartu-kartunya kan diambilin semua kan. Iya. Itu urusan Islam, urusan ablu begitu. Wah, kena nih lama. Nah, tapi saya waktu masuk ke Belanda itu, saya kan sama juga kan, masuk karantina kan. Tiket pulangnya mana? Nggak ada. Kamu sini mau ngapain? Mau khotbah. Saya bilang, oh, Domine. Ya, Latmar. Langsung masuk. Ya gitu saudara. Jadi memang mengerikan ya. Kita tidak bisa menghentikan Islamofobia itu. Memang ada. Jangan. Saya kira Ade Armando terlalu menutup-nutupi. Ada Islamofobia itu ada. Tidak semua orang Islam itu jelek. Tetapi karena ulah sebagian kecil orang Islam yang tidak pernah dikoreksi oleh orang-orang Islam yang mayoritas, maka terjadi Islamofobia beneran. Ya kan? Islamofobia itu mengerikan sekali. Sorry. Kalau Anda baru ketemunya masih yang belum apa-apa nih. Sekarang ini di Eropa ini karena mereka masih trauma dengan Holocaust. Ya, coba nanti kalau mereka sudah mulai lupa dengan Holocaust, perang loh ini lawan Islam. Ya, itu loh masalahnya. Oke, lanjut lagi. Sorry, saya potong. Ya itu Pak, kalau memang ya kalau kita istilahnya orang yang sudah TSM itu Islam di negara kita itu ya. Yang penting ya saya ulangi lagi, saya bicara sini tidak alergi lah pada Islam ya, tidak. Tapi prospek kita, kita prospek begini kita mau bagaimana memajukan negara kita, memakmurkan negara kita, mensejahterakan negara kita. Oleh sebab itu saya bilang Indonesia kalau tidak mau merubah paradigma
satu negara kesatuan Republik kita Jalan. tidak akan mundur terus, akan jalan di Mundur. tempat. Sekarang aja Itu kita udah persoalannya. negara paling miskin di ASEAN. Iya. Ya Ternyata sumber daya alam paling kaya di Iya, sumber Asia. daya alam paling banyak. Minyak Paling ada, kaya, Pak, kayu di ada, Asia. semua ada. Tapi kita paling Itu terbelakang loh di ASEAN. Di itu Asia kalau ya. iya Pak, sumber daya alam terkaya Pak. Itu apa Pak? Cuma tanya aja Pak. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman bagaimana Pak? Itu masih di permukaan. Belum lagi di dasarnya Pak. Ya. Kita bicara ikan kaya dengan ikan. Kita bicara emas kaya dengan emas, batu bara kaya dengan batu bara Pak. Ya, mau apa? Ya. Ini luar biasa. Tapi saya masih ingat lah Pak. Itu lagunya kalau Pak Paul masih ingat lagunya Black Brothers. Ya, yang kaya tertawa berpesta pora, hidup mencurangi. Apa? Yang kaya tertawa berpesta pora, hidup menumpangi kecurangan. Itu saya kadang-kadang kalau dengar itu berhubungan dengan ternyata apa yang mereka nyanyikan 40 tahun lalu, Pak. Sampai sekarang penderitaan orang Black Brothers itu yang orang Papua sama begitu. Tetapi saya tahu ini kesalahannya karena negara Islamnya ini. Kalau paradigma Islam ini, saya bilang tidak akan begitu Papua. Saya yakin itu. Tidak begitu tentang NTT, NTB, yang kekeringan lain sebagainya. Ya, tidak kekurangan gizi negara kita. Karena ininya, coba saya minta tolong lah, kelompok-kelompok Islam lah, lembaga-lembaga Islam lah. Robalah cara berpikir. Janganlah coba-coba ya agama Anda itu masuk ke dalam ranah negara. Karena kalau Anda masuk dalam bidang politik, negara akan hancur. Negara akan hancur, tetap akan stuck di tempat itu. Kalau teman-teman tidak itu, tanyalah kepada orang-orang akademis. Baru pelajarilah apa benar pernyataan kita bahwa karena agama ini, Islam ini, negara kita tidak maju. Baru kita lihatlah pendekatan sosiologisnya, pendekatan antropologisnya, atau interaksi sesama masyarakat itu, apa benar enggak? Atau masalah bilang mentalitas kerja di Indonesia. Itu yang memundurkan negara kita. Ya, semua itu berkenaan dengan korupsi, Pak. Berkenaan dengan apa lagi? Mau bilang oligarki, semua ada hubungan di situ. Karena intinya di situ sumbernya dari Islamnya ini. Nah, inilah saya bilang persoalan di negara kita. Tapi ya kalau tidak mau dikoreksi, memang negara kita akan seperti itu. Nanti saya kira kalau ini Mega mau dirayu sama Prabowo bisa koalisi, saya kira 50% masalah Indonesia bisa selesai, Pak. Iya. Karena berarti kan kekuatan mereka udah 90%, Pak. 5%, sorry ya. Iya, tetapi siapa yang akan memberikan ide seperti ide kita? Mereka dengar, apakah dia mampu? Persoalannya di situ. Mereka dengar, Pak. Kan sama Pak Topik kan selalu di-broadcast ke mereka video kita. Iya, pertama kalau ingin nasionalisme ya Pak, kalau ingin nasionalisme lah, enggak dasar dari itu. Kalau ingin nasionalisme lah, hapuslah, saya bilang kolom KTP itu. Kemudian hapuslah lembaga-lembaga Islam yang sudah merasuk ke dalam lembaga negara yang menekan. Kan analisa saya kemarin kena Pak, kalau di negara-negara Arab sana terjadi peperangan, ISIS lain sebagainya, mereka lakukan gerakan secara fisik. Di Indonesia different. Mereka menggunakan secara intelektual. Dia masuk dalam lembaga-lembaga struktur hukum lain sebagainya, peraturan-peraturan. Pak, sehingga semua peraturan itu sudah masuk ke dalam, mereka akan kuasai negara. Ini ada Wenak Tenan nih Pak, coba nih kita dengarkan dulu Pak. Iya. Wenak Tenan ini siapa nih? Silakan Wenak Tenan. Salam semuanya. Wah, orang ini lagi nggak benerin nama, ganti-ganti tiap hari. Udah kita kasih jadi gini ya, kawan-kawan, sahabat yang baik hati. Shalom, ulat bulu. Jom ada 25 orang bersama YouTuber. Kalau kita bicara testimoni sejarah,
geopolitik, geoekonomi, geoantropologi, geoagama, geo apapun yang terjadi di Republik ini. Tidak mungkin kita bicara tentang Islam dan Islam. Kenapa? Karena faktor ekonomi. Beda dengan negara-negara seperti India, Tiongkok, Amerika, Eropa, Australia, termasuk juga negara-negara anta beranta yang Timur Tengah sana. Jadi Republik Indonesia, walaupun Prabowo jadi presiden, kecuali main tangan besi, Orde Baru pun bertahan 32 tahun, itu ada undang-undang subversi yang men-secure, memprotek tentang situasi keamanan secara intelijen. Apapun kuat intelijen di Republik Indonesia ini bukan mengecilkan arti. Apapun yang dikatakan Profesor Jenderal Tobing itu benar. Tapi manusia Indonesia ini nggak segampang yang kita pikirkan. Pak Tobing tidak menyadari apa itu nama dekadensi moral. Apa itu dekadensi moral? Dekadensi moral itu sudah merasuk seluruh dunia. Baik dari kutub utara, selatan, timur, barat. Mau Amerika ke Eropa. Itu dekadensi moral contoh. Seperti tempatnya Pastor Paul. Orang yang jelas-jelas warga negara asli, pendatang, makin banyak anaknya, itu mendapat support sebagai bantalan ekonomi bagi mereka. Itu kan tidak adil. Kalau bicara ketidakadilan, itulah yang terjadi sesuai negara Pancasila, Pak Teddy. Kita bicara Islam, tetap kita itu jadi bencana. Itu adalah politik, geopolitik, geoagama yang dimainkan oleh para mayoritas. Contoh, gereja kita dibakar, dihancurin. Aparaturnya itu apakah mau membela kita? Sama dengan kita balik masalah Pak Teddy ya. Sebagai mayoritas kita Kristen Indonesia. Kita juga akan berlaku sama sebangun karena kita kan pasti membela pihak kita. Lip service-nya iya, ya kan, demi keamanan negara, sama rasa, tidak ada minoritas, tidak ada etnis ini, etnis itu. Singapura saja Pak, kalau tidak tangan besi Lee Kuan Yew itu udah anta beranta itu. Malaysia saja pun sampai sekarang itu negara tingkat ASEAN yang majemuk, hampir mirip 11-12 dengan negara Republik Indonesia. Lihat politik UMNO. UMNO itu mirip dengan Golkar. Jadi kalau kita bahas, Pak Teddy lama-lama, maaf saya bukan mengkritik Pak Teddy ya, saya bisa berbicara di konteks Pak Tobing pun menjabarkan tentang Pancasila, benar idealisnya, tapi tidak realis. Ideologi itu benar, tapi radiologi itu yang perlu kita belajar. Di sini ada dokter radiologi kan, Dr. Edison. Kalau bicara radiologi tentang geopolitik, geoekonomi, seluruh geostrategis, geobudaya, bertetangga saja kita tuh terpaksa kita banyak mengalah. Pastor Paul sendiri bisa merasakan toa itu di depan jendela rumahnya berdengking. Itu wajar. Tetapi kita sebagai umat manusia memang merasa tidak ada keadilan. Sama juga jawaban sederhana. Kalian buat aja undang-undang sesuai dengan kehendak kalian. Mana mungkin itu. Jadi sama juga mimpi di dalam mimpi, ilusi, delusi, dan terjadi mana-mana. Hipokrat itu saya berulang-ulang saya katakan. Rasa malu, budaya malu di negara Republik ini nggak ada. Katakanlah terjadi gejolak. Apa yang membela minoritas ini? Paling negara Tiongkok dengan PBB-nya, ya kan? Tapi kalau kita bicara, Pak Teddy bicara tentang agama, mau Papua ke, mau Poso ke, itu akan berulang sampai
Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tidak mungkin kecuali tangan besi. Soeharto saja pun kelimpungan itu Pak Teddy. 30 tahun dia itu gejolak politis, ekonomi. Dulu ada namanya Ajas Pancasila. Masih ingat kan teman-teman? Ajas Pancasila. Itu Pak Tobing senang banget tuh Ajas Pancasila. Tapi kenyataannya apa? Ketimpangan soal korupsi. Kenapa soal korupsi? Mudah-mudahan ya kita berharap dengan Gen Y dan Gen Z ini sukses tanpa hambatan. Kalau kita bicara aspek dunia maya, sio ini, sio itu ada benarnya. Contoh, si Prabowo katanya sio tahapa, si Gibran sio kelinci, Jokowi sio kerbau, Puan Maharani sio ini, sio itu. Ada benarnya secara mitos, mitologi. Kopeng bikin satu Makanya kelinci, saya, bikin grillen. kenapa? Kopeng bikin grillen. Ya, jadi kalau kita bicara buku itu, satu kapal pun kita cetak di Republik tercinta ini, 270 juta, itu nanti dicetak, larinya ke Goni Butut, tahu Goni Butut? Dikiloin itu. Saya lopek itu Pak Paul, 5 box, mobil box itu saya jualin Goni Butut. Dia edarkan, nggak bakalan dibaca. Masuk kiri, keluar kanan. Ujung-ujungnya apa? Saya maling 10 miliar, masuk penjara. Saya buang 2 miliar, saya bertahan sebulan, 2 bulan, siap itu keluar, saya buang, saya deposito, belum tentu saya dapat 8 miliar sisanya lagi. Itu di benak otak para koruptor. Percayalah, sengaja dihembuskan hal-hal demikian, membuat alibi-alibi yang membingungkan kita sebagai masyarakat minoritas. Benar yang Pastor Paul katakan diakonia talent. Manusia itu udah ibarat mutiara diberikan kepada babi, ya kan, diberakinnya mutiara itu, tunjang-tunjangnya kita. Demikian sekilas info. Lanjut. Oke, lanjut dulu nih Prawira. Halo? Lanjut Prawira. Halo, selamat malam Pastor. Malam Prawira. Ya, ini saya lihat tentang narkoba ya, narkoba. Ini kan kalau pengalaman sih teman saya yang kena narkoba ada tuh ya, pengalaman. Kalau saya lihat Pak, biasanya narkoba itu ada karena ada produksi dan ada pasarnya Pak. Dia ada produksi dan pasar. Dan produksi itu biasanya diproduksi di negara-negara yang mayoritasnya Islam Pak, kayak Afghanistan, ya kan? Afghanistan kan dia nggak bisa jual apa yang bisa dijual dari situ kan? Ya narkobanya, ya kan? Seperti gitu. Jadi, nah pasarnya di mana? Nah pasarnya ini adalah negara-negara Barat Pak, kalau saya lihat seperti itu. Di pasar-pasarnya dia kan masuknya ke dalam klub-klub malam di negara-negara Barat, di Eropa, di Amerika, seperti gitu Pak. Kalau saya lihat begitu ininya. Nah kenapa dia pada produksi di sana? Karena kan di sana di negara Islam kan otoriter Pak. Jadi mereka tuh yang penting buat bisa produksi, ya kan? Mereka kan kalau ada yang mengganggu pasti dibunuh kan, seperti itu kan. Nah makanya ada produksinya, tapi ada pasarnya. Pasarnya mana negara-negara Barat nih Pak, yang di ininya, yang saya lihat ya. Kalau di sini juga pasarnya Pak, klub-klub malam di sini. Tapi untungnya ada aturan kalau di Indonesia ini aturannya. Kalau sekali ketahuan, ketangkep narkoba, itu klubnya langsung ditutup, Pak. Klub malamnya. Makanya klub malam di sini ngumpet-ngumpet, Pak, biasanya. Ngumpet-ngumpet. Gitu. Atau nggak dia mesti bayar apa, gitu loh. Terus kemudian, juga kalau yang kena narkoba tuh, jangan, ketagihan, Pak. Itu kalau di detoxnya aja tuh bisa ratusan juta. Detox tuh maksudnya buat netralin racun narkoba di dalam tubuhnya. Seperti itu bisa ratusan juta gitu loh. Makanya itu sumber-sumber duit yang sangat luar biasa ya. Makanya mereka masih selalu pasti narkoba itu pasti ada dari zaman dulu sampai sekarang. Seperti itu kalau saya lihat ya. Terus yang kedua Pak, mengenai ini kemarin baru saya dapat dari siapa sih dapat berita ya tukang yang biasa benerin rumah saya.
meninggal Pak. Nah pas kan anak buahnya datang tuh, dia bilang dia punya istri 4. Bayangin Pak, tukang punya istri 4, ya kan. Terus anak-anaknya kemana saya tanya, pada dibawa ke pesantren semua Pak. Jadi dia cari istri, ngelahirin, terus anak-anaknya semua dititipi pesantren. Seperti itu Pak. Ini apa ya, saya pikir lama-lama kalau semuanya begini ya, terus yang saya tahu tukang itu sering pengajian Pak. Soalnya di foto-foto ini sering pengajian, ya. Dan mungkin dia pas mengaji, dia dapat pasangan kali, terus dikawinin, dapat anaknya dititipi pesantren. Jadi, waduh, saya mikir, itu kan juga kan bayar apa? Itu kan juga pasti negara pasti, ya nggak tahu negara penanggung apa enggak, tapi setahu saya pasti negara juga pasti kalau setiap pemilu pasti pemimpinnya ke pesantren karena itu sumber suara kan, sumber suara dan pemilu seperti itu. Kalau saya lihat ya, kalau saya lihat pemimpin politik, coba lihat aja tuh pas pemilu pasti datangnya ke pesantren, ya karena itu pasti ada istilah deal-dealan kan, pasti ke pesantren kan, gitu loh. Nah itulah yang menurut saya ini ya ini nggak benar juga gitu, ada penyakit di Indonesia ini seperti itu ya. Itu yang saya lihat. Jadi ini pengalaman saya sendiri, dia lihat tukangnya gitu ya, tapi tukangnya meninggal ya, mungkin karena bayangin tukang berapa sih bayarannya, ya kan kecil kan, dia harus menghidupi 4 istri dan 7 anak gitu. 7 anaknya tuh semua di pesantren semua jadinya gitu. Jadi tiap hari tuh dia ganti-ganti istrinya tuh ada di rumah orang tuanya, jadi gitu loh. Seperti itu, kontrakan orang tuanya dikontrak di situ gitu loh. Maka saya bilang, wah udah begitunya apa ya, makanya penduduk Indonesia bisa apa ya, ledakan penduduk ya, kalau saya bilang sih terjadi bisa ledakan penduduk ya, karena itulah kawin dulu gitu loh, tanpa ada pencegahannya atau apa gitu loh, seperti itu. Jadi ini yang perlu kita prihatin ya, sebenarnya kita juga prihatin ya, seperti itu. Itu aja sih dari saya, Pastor. Makasih. Lanjut, Tasya. Nanti saya ulas ya, ini biar selesaikan dulu, semua dapat ngomong dulu. Tasya, silakan. Tapi sebelum Tasya, ini kita bacakan Christian dari Amerika, thank you, Gading. Lalu ada dari Tasya Manalu. Oke, nggak tulis ya. Ya, Tasya lanjut. Saya sambil makan bakwan dulu, saudara. Silakan Tasya. Mana nggak ada suaranya Tasya nih? Iya. Ya. Ya, salam Pak Pastor, salam semuanya. Ya, saya ingin memberikan beberapa opini Pak. Untuk yang pertama, kalau yang persoal penjualan narkoba itu ya, kalau menurut saya sih itu bukan hanya negara yang mayoritas Muslim aja, tapi dulu kalau tidak salah Thailand, Myanmar sama apa ya satu lagi, Myanmar sama apa gitu yang ada Golden Triangle-nya itu kan, itu juga dulu sewaktu sebelum Raja Bhumibol jadi raja, itu negara miskin kan Thailand itu. Nah jadi penjualan mereka tuh dari opium yang di Golden Triangle itu gitu, seingat saya ya Pak ya. Tapi sekarang kalau saya perhatikan tidak hanya negara yang mayoritas Muslim, tapi juga negara miskin gitu. Contohnya Eritrea, tapi memang mayoritas beragama Muslim gitu. Itu dia. Kalau menurut saya sih untuk narkoba itu kayak ganja sebaiknya sih, ini mungkin masih pro kontra ya Pak ya. Kalau kayak ganja bagusnya sih dilegalkan aja gitu, kayak di Thailand atau di apa. Cuman masih di bawah kontrol pemerintah gitu. Kalau Thailand kan dia kayak di Swiss kan atau di Belanda kan itu tempatnya khusus di situ aja kan Pak kalau Ya, mengkonsumsi nggak boleh kan. keluar. Ya, nggak boleh keluar.
Terus kalau ganja sendiri itu dia ada zat tertentu yang bersifat terapis. Saya lupa sih nama zatnya. Jadi dia mengurangi rasa sakit ketika kita terkena penyakit kanker. Gitu. Morfin ini ya. Hanya iya. Tapi kalau yang lain sih kayak psikotropika atau apa, narkotika, psikotropika, sebaiknya sih enggak. Tapi kalau khusus untuk ganja masih bisa sih, Pak. Tapi di tempat-tempat tertentu. Susah Bahkan kalau kalau Indonesia nggak nggak bisa. iya sih, agak susah sih kalau orang Ya. Indonesia kan susah diomongin. Ya, kayak apa di Amerika kan kayak Mike Tyson itu kan dia kan bertani ganja, Pak. Makanya cepat kaya. Kan sempat drop dia ekonominya kan. Habis itu naik lagi dia gara-gara bertani ganja. Dijual loh pakai cerutu itu. Ya, Gitu. memang. Memang Tasya, saya tambahin dikit ya. Benefitnya sih banyak. Seperti itu apa namanya, cannabis oil ya. Itu oil, pure oil. Itu nggak bisa bikin orang high. Tapi benefitnya besar sekali. Mahal tuh oil. Minyaknya itu. Ya kan? Nah, banyak testimoni, banyak orang pakai. Saya dikasih tahu satu teman, orang ini udah kanker stadium 4. Dia taruh aja tuh tiap hari 4 tetes. Cuman 4 tetes di bawah lidah. Itu kanker hilang, sembuh. Tapi harganya mahal sih, Pak. Satu botol kecil ya. Satu botol kecil di sini sekitar botolnya itu ukurannya sekitar kayak jentik kita ya. Jari jentik. Itu kira-kira $25 sampai $30. Jadi ngasihnya cuma tetesan aja. Jadi ya benefitnya banyak kalau ganja. Kita di California kan udah legal juga. Jadi dengan resep dokter maksudnya. Nah, itu aja yang saya tambahin. Ya, benar yang dibilang Pak Andi. Ada beberapa produk, misalkan kayak minyak atsiri dari ganja itu, yang tadi yang saya bilang bisa bersifat terapis gitu, untuk penyakit berat kayak kanker atau tumor. Nah, itu ada memang manfaatnya, Pak. Terus, tapi kayaknya di Indonesia agak susah sih regulasinya. Itu satu. Yang kedua, apa ya? Kalau yang saya perhatikan sih nggak hanya sekedar ganja aja atau narkoba, judi juga Pak. Judi itu dulu pada masa zamannya Pak Ali Sadikin kan, Jakarta itu kan miskin Pak. Tapi ketika dilakukan regulasi itu, ya langsung meningkat kan APBD-nya kan, sekian miliar gitu. Langsung ada pembangunan di mana-mana. Pesat sekali waktu itu pembangunannya. Kan beliau bilang judi itu kan dia waktu ditanya apakah ini tidak akan membawa kontroversi, saya kan sempat nonton ya di YouTube. Beliau bilang saya Muslim tapi saya tidak pernah berjudi. Nah, artinya apa? Artinya pribadi masing-masing lagi balik gitu Pak. Itu kayak contohnya di Malaysia kan cuma di Genting aja kan, dan dan di Genting itu pendatang yang boleh melakukan. Di Singapura, di Singapura juga, Singapura kasino itu desain itu kan orang lokal nggak boleh masuk. Kalau orang lokal yang kaya mau masuk harus bayar, itu aja. Tapi kan pajak pemasukan kan tinggi, ya kan? Jadi orang Singapura sendiri nggak boleh tuh masuk ke sen kasino itu nggak boleh, kecuali dia harus bayar, Jadi rakyat jelata, rakyat miskin nggak bisa masuk kasino. Itu. Jadi yang namanya judi itu langsung terlokalisasi, dan waktu itu kalau nggak salah Pak Ali Sadikin kan ngambil dari pajaknya langsung pembangunan besar-besaran kan waktu itu kan. Iya, itu kan bapaknya si Alvin Lim itu yang punya kasino Jakarta. Iya. Siapa namanya, si Apiang namanya Apiang.
Kita mungkin perlu bikin begini ya. Kita perlu bikin kontes andai saya jadi presiden ya. Rame itu ya. Saya, Pak Teddy, saya jadi kandidat nih sama Pak Teddy nih. Kalau saya jadi presiden, apa yang mau dilakukan? Ya kan? Boleh juga tuh ya. Pastor Paul. Iya, Iya. Pak Tamira. Saya mungkin mau tambahin nih, kalau saya lihat kan ada Venezuela ya Pastor Paul ya. Kalau saya lihat Venezuela, Venezuela itu kan juga mayoritas juga kayaknya Kristen ya, kalau nggak salah ya. Benar nggak Pastor Paul ya? Gitu loh. Cuma mungkin dia, ya itu mungkin ada yang kena framing lah Pastor Paul. Jadi kayaknya mungkin ya kita doakan sih mereka tuh di Venezuela tuh kayak orang-orang Venezuela ada satu dua orang kayak Pastor Paul gini nih, memberikan pencerahan gitu Pastor Paul. Gitu loh. Karena kalau mereka nggak ada yang pencerahan di negaranya, ya itu mereka tuh the framing gitu loh. Kayak sekarang siapa presiden Brasil juga tuh akhirnya kan di demo sama rakyatnya kan presiden Brasil itu kan, karena dulu kemarin kan nggak salah dia anti Israel ya si presiden Brasil itu kan. Iya. Di demo rakyatnya kan gitu loh. Nah itu karena ya kayak gitu loh mereka ke framing, makanya atau mungkin juga presiden Brasil dia naik jadi presiden, dia kerjasama sama Islam, kita nggak tahu ya seperti nggak tahu, tapi yang pasti mesti ada pencerah-pencerahnya di setiap negara gitu loh, Pastor, seperti Pastor Paul ini nih, untuk mencerahkan gitu loh, supaya mereka nggak kena framing gitu, Pastor Paul. Saya rasa yang kena framing ini bukan di Indonesia doang, tapi di seluruh negara pasti ada kayak gitu, Pak Pastor Paul. Kalau saya lihat ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, Pastor Paul, ya mungkin masih lama ya pemilihan pilkada, Pastor Paul, mungkin juga nanti sebagai agenda ini ya untuk Joseph Pastor Paul nih, untuk untuk pilkada, untuk gubernurnya. Ya kan, kalau presidennya misalnya oke lah, presidennya udah oke, tapi pas gubernurnya kalau misalnya kepilihnya yang kadrun yang nggak dijalanin program presiden bisa sama aja kan. Makanya makanya strateginya khilafah kalah di pilpres, mereka kejar di pilkada. Iya seperti itu, makanya ya itu agenda kita juga, agenda pas supaya zoomnya JPS juga, yaitu agenda di pilkada itu nanti siap-siap juga Pastor Paul. Itu saran dari saya sih Pastor Paul. Makasih Pastor Paul. Lanjut nih, ini Bu Tumbar nih mantannya Pak Anies belum ini nih Bu Tumbar nih. Bu Tumbar. Mana nih Bu Tumbar nih? Bu Tumbar. Selamat malam. Selamat malam Bu Tumbar. Mantan gimana mantan Bu Tumbar? Aduh, mantanku nggak ada kabar sekarang Ada Pak. kabar, ya? Kalah. Mantan tetangga. Iya, kok ini bahas narkoba atau ini tadi Pak? Saya tuh sambil ada tamu banyak di sini soalnya, jadi nggak konsen. Waduh. Aku jangan dulu nanti dikira teman dengan DPO nanti. Iya, panas. Mau bicara apa mau nanti Iya, bicara saya aja? dengerin aja Pak. Oh, dengerin aja ya. Saya dengerin. Iya, jadi gini ya saudara ya. Oke. Buku Pancasila ini tetap harus ada. Jadi jangan sampai tidak ada yang memberi peringatan secara tertulis. Gunanya buku Pancasila ditulis, mau masuk tempat sampah sekalipun, nanti ujungnya di tempat sampah, jadi bungkus tempe, ya tetap harus ada. Supaya pernah ada yang menulis, memperingatkan ya tentang kepemimpinan negarawan ini, yang ditulis oleh Pak Tobing itu. Ya, terlepas dari segala kelemahan Pak Tobing, beliau punya kapasitas untuk melakukan penulisan terhadap buku ini, karena memang pekerjaan profesionalisme beliau. Ya, terlepas dari semua kelemahan-kelemahan itu, mau di apa? Semua manusia memang punya kelemahan. Tapi terlepas dari itu, ya beliau punya kapasitas yang mumpuni buat nulis buku Pancasila itu. Jadi tetap harus ditulis, jangan sampai ada yang ngoceh, oh nggak ada yang memperingatkan, oh sudah diperingatkan, sudah ditulis juga, gitu ya. Kalau saya suruh nulis Pancasila ya saya nggak ada kapasitasnya. Saya suruh nulis agama ya bisa, sudah nulis Pancasila nggak bisa. Nggak ada kapasitasnya. Bisa pun nggak ada kapasitasnya, nggak bisa. Saya doktor pun itu bukan doktornya saya. Kalau saya suruh nulis apologetika, nulis Alkitab,
Itu bagian saya, nulis sejarah itu bagian saya, saudara. Itu Pak ulat bulu. Ya. Terus kedua, ya, bentar. Mau ngomong Bu Tumbar? Anu Pak, ya apa itu tentang Pancasila? Betul, Pak Jenderal Tobing harus segera menulis itu. Kita Iya, siap tapi kok kalau mau untuk ngajar-ngajar di iya. sekolah-sekolah. Teman saya udah tak hubungi, mereka siap supaya apa? Pengajaran-pengajaran khilafah yang sudah terlanjur masuk ke SD, ke SMP itu biar kita pangkas melalui pengajaran Pancasila, cinta terhadap bangsa. Kalau nggak kita mulai dari sekarang, mau kapan? Jangan sampai mundur-mundur. Itu satu. Terus yang kedua tentang pileknya Pak Paul Jang. Saya ada resep manjur jos. Jadi cuman Sprite satu sama dikasih garam diaduk-aduk, ngaduk pelan-pelan aja. Ntar diminum paling berapa kali 2 botol, paling 3 botol udah sembuh itu. Pileknya itu cepat sembuh loh itu pakai Sprite. Ini bukan pilek Bu, ini corona Bu. Kena COVID saya Bu. Kena Wah. COVID. Tapi masa inkubasinya sudah selesai. Jadi sekarang cuma tinggal yang sisa serak-seraknya sama sisa yang ini. Pak pileknya ini kan karena tersumbat seraknya itu. Oh, kirain pilek. Apa-apa, itu biasa. Di sini itu semua orang ini kalau demam itu pasti dibilang COVID. Kalau ada orang sakit itu pasti dibilang COVID. Makanya kita langsung self karantina di rumah. Nggak boleh pergi-pergi. Oh, gitu. Ya, ya. Ya, cuman itu Pancasila. Keluarga kita di rumah semua ini. Di rumah nggak pergi-pergi. Sakit semua. Ya gini cuman duduk sambil ini ngantuk, minum obat, tidur. Ya. Iya betul. Karena kan Tapi Pak Paul, aturan baru ini COVID nggak usah isoman lagi di sini Pak. Iya, nggak usah. Cuma kan tetap nanti kan orang tetap ini Pak, tetap kena pileknya, kena batuknya, kasihan. Sama saja. Kalau dulu itu kan batuk pilek juga kita nggak boleh keluar-keluar kan, ganggu orang kan. Sama saja. Bedanya sekarang apa-apa dibilang COVID gitu loh. Ya kan mesti sharing Pak Paul. Bagi-bagi. Makanya kita di rumah saja. Nah, apalagi memang saya kerjanya kan banyak di rumah. Yang pagi itu yang kita mengajar ini kan kita sudah banyak sejak saya kuliah di HIV kan saya stop semua yang ngajarin imigran itu. Saya stop semua, udah apa namanya, sudah nggak ngajar imigran sejak saya di HIV. Malah ini kita nggak bisa berangkat ke Israel kemarin gara-gara perang. Tapi kan programnya udah jalan mereka. Jadi praktis saya banyak di rumah. Berarti Israel masih perang ya Pak ini Pak? Waduh, Dan Indonesia boleh berangkat, tapi kalau Belanda kan nggak boleh. Karena asuransi kami tidak menanggung korban perang. Kalau Indonesia kan memang nekat. Kalau kita nggak boleh, saya memang nggak boleh berangkat. Semua di cancel. Pesawatnya di cancel. Jadwal saya itu Maret. Terus saya bilang, saya mundur aja lah, KTP saya masih agama sono, jadi nanti nunggu KTP saya siap tak gituin saya. Jadi saya nggak tahu nanti setelah jadi baru ngomong. Nanti aja bareng sama kita semua rombongannya kita nanti. Oke, terima kasih sarannya Bu Tumbar. Nah, saudara, jadi harus ada yang memperingatkan tentang Pancasila. Kedua, ya kita mau bicara tentang, saya selalu memperingatkan, ya hati-hati, jangan musuhi PDIP. Musuhmu adalah MUI. Ya, hati-hati. Bagi teman-teman yang solid dengan PDIP, juga hati-hati. Musuhmu bukan Gerindra, musuhmu bukan Prabowo. Hati-hati, musuhmu ada khilafah loh. Jangan sampai tadi si Prawira bilang, kita menang di Pilpres, lalu babak belur pilkada semuanya khilafah semua. Mereka sekarang sudah atur posisi loh. Sementara kita lagi euforia dengan Prabowo. Ya, jadi itu yang saya hati-hati itu saudara. Jangan lengah. Ya. Belum selesai loh 2024 ini. Dibikin ruwet kamu pokoknya ya. Ini Bu Ellen belum bicara nih Bu Ellen nih. Ini Bu Ellen belum dengar suara Bu Ellen, belum mantep kita ini saudara. Bu Ellen. Waduh, ini Bu Ellen belum. Oke, saudara. Satu lagi saudara ya. Satu lagi yang mau saya sampaikan.
Ya, saudara, kenapa saya tampilkan masalah narkoba ini? Ya, supaya kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa nangani narkoba juga. Saya apalagi, saudara, saya nggak tahu. Saya benar-benar tidak mau sentuh bisnis ini ya. Jadi saya buta sama sekali. Dengan saya nggak mau kenal orang-orangnya juga, nggak mau deket-deket juga. Ya pokoknya ini orang rungut, orang kena narkoba ini. Jadi saya juga nggak kenal orang-orangnya. Tetapi saudara, kita tidak bisa melakukan apapun. Saya hanya menyatakan Anda bahwa ini duitnya nggak seri. Duitnya adalah duit narkoba. Itu yang mau saya sampaikan. Kita nggak bisa apa-apa. Ya mungkin kalau Anda punya hebat ya jadi pahlawan bisa. Tapi ya percuma. Ya kan? Nah, mau dilindungi oleh pemerintah. Anda mau jadi pahlawan kesiangan. Ya kan? Bapak belur malah menanti. Kalau kamu lawanmu pemerintah sendiri. Ya kan? Kasus narkobanya si siapa itu Jenderal Teddy itu yang Teddy Minahasa itu loh, itu aja masih nggak jelas sampai sekarang kan, dengan Teddy Minahasa itu, padahal saksi-saksinya udah memberatkan banget semuanya, ya kan? Ya, tapi nggak bisa, udah semua pasrah, karena memang ada orang-orang kuat di belakangnya yang terlalu kuat, ya. Dan sebab kalau Anda bayangkan ya, kalau jenderal-jenderal TNI, jenderal-jenderal polisi, semua sudah mereka terlibat dalam kriminal begini, Anda sudah tahu kan negara ini brengseknya seperti apa, saudara. Ya kan? Walaupun itu dijebak lah apa namanya itu, tapi ada itu, saudara. Dan itu terekspos. Ada dan terekspos. Ada dan terekspos. Anda nggak bisa bilang nggak ada. Anda menipu dirimu sendiri kalau bilang nggak ada, saudara. Dan kalau mereka sudah begitu, artinya itu hanya puncak dari gunung es. Anda jangan terus meremehkan. Ini adalah puncak dari gunung es, saudara. Anda belum lihat semana-mana lagi, belum dibongkar semua. Suatu ketika nanti akan ada yang membongkar. Suatu ketika akan ada yang rusuhin sampai habis-habisan semua. Ya tentu bukan kapasitas saya bukan seorang politikus, saya bukan seorang ini ya, saya hanya memberikan trigger saja, memberikan bola panas kepada Anda. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, yang saya ingin sampaikan adalah bahwa bahkan di seluruh dunia menghadapi masalah yang sama dengan kita. Ya. Bagaimana kekuatan Islam berusaha mengambil alih seluruh dunia, terutama Israel ini. Ya. Karena perjuangan melawan Israel ini memang harus dipelihara, saudara. Walaupun negara-negara Arab sudah capek, ternyata Iran sama Indonesia masih belum capek. Negara-negara Arab sudah capek. Iran sama Indonesia masih ngotot. Kenapa? Karena punya kepentingan. Kenapa? Negaranya miskin. Negaranya susah. Mereka mau hidup menggelembungkan perekonomian mereka, kesejahteraan para oligarki tadi yang Pak Teddy bilang. Oligarki khilafah tentunya kan. Nah, itu dengan cara itu tadi ya. Ini sama ya, masalahnya kita sama seluruh dunia. Saudara, jangan sampai nanti Indonesia itu menjadi salah satu musuh dunia loh, saudara. Anda belum pernah membayangkan Indonesia kalau jadi musuh dunia ya. Sama seperti Afghanistan jadi musuh dunia, Iran dianggap musuh dunia, terus apalagi dulu Saddam Hussein dianggap musuh dunia. Jangan sampai nanti Indonesia dianggap musuh dunia kayak Taliban. Dulu saya pernah kasih ya, organisasi teroris internasional ya, ISIS dianggap musuh dunia. Saudara ingat nggak tuh saya kasih itu, saudara? Nah ini ya. Mana nih, kurang tinggi. Ya, organisasi teroris internasional. Islamic State, Hamas, Hizbullah, Houthi, Boko Haram, Iran, Turki, Khilafah Indonesia, NKRI. Ya, serem ya. Oke, lanjut lagi. Siapa mau ngomong boleh. Kita punya waktu. Saya sambil ini ya, sambil setengah-setengah tidur ya, minum obat tadi saya ya.
ngantuk-ngantuk terus. Tadi ngorok nggak tuh tadi tuh? Lanjut. Jadi buku Pancasila Pak Tobing, saudara, ayo tetap dikejar ya, saudara ya. Saya tetap optimis ya. Wah, kita berdarah-darah, saudara ya. Proyek kita ini 4 tahun sampai mencapik-capik hidup saya, saudara. Orang memfitnah saya, mencaci maki saya, ya. Orang berusaha ngerampok kita, dipikir duitnya dikira duitnya masuk ke saya semua ya, saudara ya. Bahkan ada orang yang sudah tahu duitnya ada ke saya, karena dia tahu kita ada sistem, langsung diambil alih. Ya, saya diambil alih, rekening-rekeningnya digondol semua ya, saudara ya. Ada aja. Capik-capik begitu rupa kita, saudara ya. Tapi kita tetap hari ini masih tetap ada, tetap survive. Ya, luar biasa ya. Wah, kasih tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Luar biasa. Oke, lanjut lagi dong. Student suruh ngomong nih, student ngomong, student. Jangan diam aja lo. Di sini diam aja lo nonton. Student. Halo, Pak Paul. Iya, bicara dong, diem aja lo. Kemarin lo banyak ngomong, sekarang diem aja lo, sembunyi di bawah meja. Ya, bicara, student boleh. Nyimak dulu nih yang hot-hot ini, Pak. Saya suka aliran dingin ini. Waduh, nggak bener ini. Ya sudah nih, mana nih, karebet. Karebet ini biasanya banyak ngomong juga nih. Tiba-tiba hari ini pada pendiam semua, kenapa sih? Bulusi. Pak Teddy. Mana ada Bulusi, nggak ada. Mana? Ya ini si Bu Ellen juga pada diem nih sekarang nih. Oke, kalau nggak ada diem, kita sudahi aja nih. Kalau nggak ada pada diem, kita berhenti dulu hari ini. Karena saya ngantuk banget. Serius, aku ngantuk banget hari ini, Pak Teddy. Pak Teddy mau kasih penutup ya, saya ngantuk banget, serius. Ya, untuk penutup saya, sebagai mau melihat tuh, saya selalu mau melihat tadi menyimpulkan ya. Memang, dalam pengalaman hidup kita, teman-teman, ya kalau kita beradaptasi di suatu lingkungan yang ada, maka kita akan tahu. Begitu, maksud saya seperti tadi bicara narkoba di Amerika ini, kebetulan saya ini sering pick up di di apotek untuk narkoba. Dan di sini di istilahnya kalau Anda jalan-jalan tentu ada tulisan gede. Bukan di itu ya, di apotek, tapi dispensary gitu. Di Amerika itu memang narkoba, bukan heroin ya, sejenis marijuana ini di-free-kan di Amerika. Di-free dalam konteks bukan free. Ada orang-orang tertentu, mungkin dari resep dokter atau dari resep lembaga tertentu, dia dapat izin, cuma menunjukkan license, dia ke dispensary, dia dapatkan marijuana itu. Sudah tersistemik lah begitu. Nah, inilah negara Amerika ya. Negara yang sudah tersistem. Benar juga Taisha mengatakan Mike Tyson bercocok sudah banyak di Amerika. Melainkan ada orang Indonesia yang bercocok tanam ganja di daerah daerah dekat-dekat Pak Andi di situ. Nah, dekat-dekat situ nanti Pak Andi track, kalau Pak Andi masih dengar suara saya, cari ada marga orang Manado itu tanam ganja di sana, tapi ganjanya itu didistribusikan ke beberapa lembaga rumah sakit. Nah, itu memang sudah tersistem karena ini negara maju. Ya, ini bicara ganja. Kemudian memang ada ganja-ganja itu ada macam-macam kelas ya, supaya ada pemahaman kita sendiri. Jangan selalu berpikir bahwa narkoba itu hanya satu-satunya, ada beberapa jenis dalam butiran, dalam tablet, dalam marijuana, heroin lain sebagainya. Itu yang masih jenis-jenis golongan yang diatur oleh negara. Nah, kalau kita bicara tentang marijuana, inilah yang di Amerika. Kalau Anda ke New York, Anda ke mana aja, di jalannya udah bau
asapnya marijuana kemana-mana. Memang itu sudah dibebaskan, bebas dalam konteks ada aturan mainnya. Ya, jangan bebas sebebasnya gitu ya. Kemudian kita bicara juga masalah umpamanya di Indonesia bicara tentang ya sedikitlah oligarki. Sebenarnya kalau saya setujulah tidak masalah tentang oligarki, tapi beda oligarki di negara-negara maju dengan negara-negara lagi sedang berkembang. Kalau di negara maju mereka sudah sejahterakan rakyat dulu. Oleh sebab itu rakyat di Amerika ini dari wawasan saya, dari pengalaman saya ya, bukan dari itu. Rakyatnya sudah sejahtera. Anda mau cari telur aja murah, Anda mau beli susu murah, Anda mau beli apa di Amerika ini murah. Ya, Anda cari makan free banyak, makan free di Amerika. Anda mau mengumpulkan makanan seminggu untuk ambil di satu yayasan banyak di sini. Nah, ini sebagai contoh yang menjadi wawasan bagi kita. Oleh sebab itu, teman-teman dalam diskusi ini untuk orang-orang yang ada di Indonesia, yang wawasannya pengalaman masih agak sempit, jangan langsung menggeneralisasikan, oh negara ini, negara itu. Kalau Anda ingin mencoba seperti Anda coba hidup di negara itu dulu dan nanti Anda akan, oh iya benar, apa yang dikatakan oleh saya sendiri. Di Amerika itu benar, ada kelompok-kelompok oligarki, tapi sistemnya di Amerika beda. Rakyat sudah sejahtera. Hukum sudah benar-benar hukum, ya keadilan benar-benar keadilan, kesejahteraan benar-benar kesejahteraan. Oleh sebab itu di sini teman-teman kalau datang, gubernur aja kalau kita antri mau beli bagel dia antri. Enggak bakal dia gubernur dia depan waktu itu. Itulah tuh sistem yang budaya yang sedang tercipta. Bagaimana dengan Indonesia? Kejahatan di Indonesia saya sampaikan bahwa rakyat masih miskin, muncullah ini orang-orang elit-elit yang kaya-kaya ini ke permukaan. Ini yang menjadi apa? Menjadi perselisihan di negara kita, perdebatan di negara kita. Ya, oleh sebab itu saya mengimbau jangan coba-coba kita memperbandingkan atau mengkambingkan negara-negara maju bahwa kita negara mundur gitu. Nah, persoalannya itu wawasannya ya terus kita tambah. Mungkin seperti begini saya menjelaskan pada teman-teman. Barangkali di teman-teman di sini belum pernah melihat snow, saya bilang salju. Saya sudah melihat salju bentuknya. Kebetulan Anda belum pernah melihat salju. Itu metode wawasan itu. Bagaimana Anda menjelaskan kepada saya apa itu salju sedangkan Anda tidak melihat salju? Atau saya jujurlah bicara lain lah. Saya mau menjelaskan kenyamanan duduk di mobil Toyota RAV sama Anda duduk di BMW atau duduk di Mercedes-Benz. Sedangkan saya sudah merasakan bagaimana convenience-nya duduk di mobil kedua itu. Sedangkan teman-teman di sana belum pernah merasakan seperti itu. Nah, itulah saya mau mengatakan ini adalah kita ini manusia punya kemampuan wawasan yang sangat luar biasa. Oleh sebab inilah terjadi perbedaan pandangan teman-teman kita di sini dengan teman-teman yang lain karena perbedaan wawasan-wawasan seperti itu. Nah, terjadi konflik-konflik diskusi kita di tempat ini seperti itu. Nah, ini yang saya mau sampaikan supaya wawasan kita memang terbuka gitu. Barangkali kita lebih banyak menganalisa, lebih banyak mengupdate perkembangan dunia. Baik ya sosial, politik, ekonomi, ya hukum dan lain sebagainya. Begitu juga peta-peta yang terjadi di Indonesia, masalah pemilu sekarang ini. Ya teman-teman juga bagaimana Anda mau melihat, ya Anda mau melihat bagaimana dinamika perpolitikan di Indonesia. Artinya teman-teman di sini mau melihat itu bagaimana skenario drama sehingga penokohan politik di Indonesia Anda ketahui. Dan arah-arah politik di Indonesia Anda ketahui. Sehingga Anda mampu berbicara tentang apa arti demokrasi, apa arti sistem presidensial, apa arti siapa itu DPR, MPR, siapa itu Mahkamah Konstitusi. Nah, supaya kita tidak terbawa ke arus-arus diskusi, saya bilang diskusi kecap gitu. Nah, begitu juga kita bicara tadi tentang Islam di Indonesia. Anda tracklah apa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia di Indonesia yang dimerasuk ke semua sistem departemen di negara.
Kemudian mereka mulai membuat rancangan anggaran negara, rancangan daripada Majelis Ulama Indonesia, khususnya pesantren, masjid, lain sebagainya, menjadi anggaran tetap di dalam anggaran negara Republik Indonesia, RAPBN. Inilah saya bilang kecelakaan bagi negara. Kemudian anak-anak didik di pesantren tidak ditanamkan nasionalismenya itu. Inilah doktrin-doktrin yang menjadi kecelakaan di negara. Nah, dari situlah kita mau mengambil mengambil hikmat lah, dari mengambil pengetahuan lah, baru kita kesampaikan ke media ini. Nah, sehingga kita tidak mau dikatakan kalau orang di Indonesia yang ada sekarang tidak mau dibilang hoax, nanti ditangkap Bareskrim atau apa kan? Enggak, kita bawa data itu, sehingga kita ini punya kemampuan mengeluarkan pendapat kita gitu. Itu saya maksud. Oleh sebab itu saya tahu banyak pendengar di YouTube ini takut untuk masuk ke media ini karena sudah dia terframing dengan undang-undangnya dari Bareskrim dan undang-undangnya untuk kalau saya bicara begini bagian hoax, kalau saya bicara begini nanti itu agama lain. Bukan. Kalau Anda punya kemampuan membaca dulu sesuatu, ambil dari konteks satu, sampaikan, ini dari penelitian seorang profesor doktor dari universitas ini mau mengatakan ini Majelis Islam ini dengan kenapa harus ada kemunduran di negara. Boleh Anda sampaikan itu ke media ini. Nah, sehingga menjadi kritik bagi kita untuk negara. Tetapi kritik dalam konteks saya bilang tadi selalu kita di sini harus analitis, kritis, kreatif dan konstruktif. Itu yang selalu saya pikir. Saya ulangi, analitis, kritis, kreatif, konstruktif. Akhirnya tuh konstruktif itu dari segala analisa-analisa kita demi konstruktif, kritik membangun gitu. Bukan kritik tidak membangun. Tidak apa-apalah kita mau bilang si A korup, si B korup, menggunakan negara, fasilitas negara, mau menggunakan sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan dia. Kita bawa ke ranah-ranah itu. Pemilik apa dia, pengusaha apa dia. Nah, supaya diskusi-diskusi ini berkembang dan banyak akademis ya anak-anak Malaysia akan masuk ke media ini mau mengkritisi perlakuan ya tokoh-tokoh politik negara kita yang ingin menghancurkan negara kita. Nah, inilah salah satu pemahaman yang ya saya ingin memotivasi teman-teman sehingga kita diskusi-diskusi kita ada progres gitu, ada kemajuan. Saya percaya ya kita tidak bodoh seperti orang-orang pintar yang di vlog-vlog itu. Hanya kelebihan mereka cuma satu. Punya kemampuan kosakata banyak, perbendaharaan kata banyak, kemudian mereka banyak membaca. Cuma itu perbedaannya. Ya begitu pula kita di sini, kalau kita punya kosakata banyak, kita punya wawasan banyak, perbendaharaan kata banyak, ya itu. Kita cara membaca banyak, kita boleh masuk ke diskusi seperti mereka gitu. Inilah sebagai satu saya untuk mensugesti teman-teman di media ini supaya kita ada kemajuan nanti di hari-hari kemudian untuk memberikan edukasi kepada anak-anak muda, generasi muda. Saya yakin karena teman-teman tempat sini bisa melihat bahwa yang eksis berbicara ke media ini, Pak Paulson, kayaknya orang-orang cuma itu aja. Gitu. Saya menginginkan ada respon dari juga anak-anak mahasiswa, tokoh-tokoh pemuda dan sebagainya mampir ke tempat. Tetapi saya percaya juga kenapa mereka takut tampil ke sini. Karena sudah di-framing dengan ketakutan, jangan you masuk ke vlog ini. Karena ini orang dicari gitu. Saya nggak yakin ini orang dicari. Saya tahu nanti satu kali kalau jujurlah kalau Pastor Paul mau berpolitik, dia membela Prabowo. Siapa nggak tahu di tahun depan dia akan membuat satu istilahnya gerasi yang kebijakan presiden agresi, abolisi dan amnesti. Tiba-tiba dia bilang, hapus itu DPO itu. Berikan dia paspor untuk ke Indonesia. Siapa bilang tidak terjadi seperti itu? Karena ada kasus-kasus baru, siapa tahu. Saya bilang kasih contoh. Siapa tahu Sambo nanti dihukum sekarang. Tahun depan dia menjadi calon presiden.
Begitu kan kasus di Indonesia. Contoh kasus lah, saya bilang kasus Prabowo lah, sudah di ini, sudah di itu, sudah dia bisa jadi presiden. Jadi itu saya mau berikan wawasan-wawasan itu memberikan nilai tambah bagi kita di dalam diskusi ini. Pernah saya tanyakan sama Pak Tobi, saya bilang, ya kalau Pastor Paul secara politik dia membela mendukung Prabowo dan Prabowo mendekat secara signifikan, dia mendorong untuk Prabowo jadi presiden, tiba-tiba didengar Prabowo tidak salah dia berikan amnesti. Itu. Tapi ada orang-orang punya garis bawah tidak bisa. Saya bilang itu enggak, karena itu bagian dari kepada kebijakan presiden. Gitu. Nah inilah saya mau sampaikan teman-teman, memang sendirinya teman-teman, kalau saya jujur aja, ya saya lebih cenderung lebih banyak membaca buku-buku filosofi lah tentang itu kebenaran itu tidak absolut gitu. Dia bilang katakan kebenaran itu tidak selalu kebenaran. Yang kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu selalu saya mendapatkan. Orang-orang bijak di dunia pun mengatakan hal yang sama, tapi bukan seperti Yesus gitu. Kayak saya bilang Konfusius, Plato, Aristoteles. Bagaimana mereka tentang pengetahuannya itu? Mereka mengatakan mereka walaupun mereka bijak, pintar, tapi mereka bilang mereka tidak tahu apa-apa. Albert Einstein itu dengan teori nisbinya, dengan teori kemungkinannya, probabilitas, dia bilang semua adalah kemungkinan. Dia tidak memastikan suatu kebenaran. Kecuali kita masuk dalam ranah logika, estetika, etika. Kalau logika kita bicara benar salah, contoh. Kalau etika kita bicara baik. Oleh sebab itu kalau teman-teman masuk ke ranah bicara etika, kemarin saya belajar dulu etika. Sebenarnya kita kemampuan melihat, ini MK melanggar etika, masalah apa? Masalah baik buruk, bukan masalah benar salah. Di logikanya yang benar salah. Kalau masalah estetika yang masalah keindahan, indah atau tidak indah. Nah ini yang membuka wawasan kita, mau melihat, nanti orang kalau bicara etika berarti bukan proses hukumnya. Ya itu enaknya, sehingga dia memahami apa sih etika itu. Nah inilah pemahaman saya tentang kebenaran di ini. Kebenaran atau kita bicara tentang epistemologi, ontologi, atau kita bicara tentang dialektika, kita bicara tentang logika, semua yang istilah-istilah daripada filsafat-filsafat itu. Karena kalau kita punya kemampuan membaca buku-buku filsafat, koreksi otak kita akan bekerja dengan baik untuk memberikan presentasi dari pandangan-pandangan orang. Saya jujur aja teman-teman, walaupun teman-teman tidak akan mendengar, cuma 1-2 orang yang mendengar pembicaraan saya, boleh berargumentasi dengan Dr. Paulsan tentang agama. Tapi dia agama dalam pendekatan apa? Dia agama dengan filsafat, atau agama tentang epistemologi, atau agama menyangkut ilmu pengetahuan. Tetapi kalau dia bicara ranah dalam konteks agama Kristen, itu yang dia belajar tentang dalam konteks Yahudi, bicara bahasa Aramaik, bahasa Yunani, Ibrani, Arab, lain sebagainya, itu pengetahuan dia, saya akan kalah. Tapi kalau kita sudah masuk ke filsafat, ya kita bisa argumentasi. Contoh ya, saya boleh argumentasi contoh. Mungkin Pak Paul lebih kenal dengan namanya Descartes. Descartes itu dengan istilah selalu cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Ternyata setelah kalau kita menganalisa teman-teman, sebenarnya roh jiwa dan tubuh itu tidak ada. Ini menurut Descartes itu. Karena dia bicara bahwa saya berpikir saya ada. Waktu Anda bilang secara roh itu ada, jiwa itu ada, saya cuma ingin coba ya kemarin. Anda karena Anda berpikir. Karena Anda berpikir. Seperti responnya Anda karena Anda berpikir gitu. Coba pikiran Anda saya cabut. Saya rebus gitu. Apakah Anda masih berpikir? Tapi saya nggak mau bawa, teman-teman mau bawa ke ranah ini. Ini adalah sebagian satu analisa komprehensif bagi kita. Supaya kita ada wawasan-wawasan untuk saling berargumentasi satu dengan yang lain. Atau kita masuk ke ranah filosofi hukum. Kalau kita belajar filosofi, kita bisa kan, seperti saya bilang kemarin, saya cuma Pak Paul
pendidikan saya bilang, saya cuma dapat filsafat 1-2 waktu di kampus. Tapi saya lebih senang belajar ilmu bahasa. Oleh sebab itu tadi saya mau menjelaskan, saya punya kemampuan secara morfologi, ya, bicara sintaksis, semiologi, semantik, bicara fonologi, sehingga saya mampu secara psikolinguistik mau mengetahui orang ini berbicara ke arah mana nanti. Yang penting mengetahui isi jiwa dia, raga dia itu, mengetahui konsep pikir dia. Nah, inilah bagi kita, harus mengetahui konsep pikir orang dulu, baru kita masuk ke dalam ranah diskusi. Ya, begitu juga teman-teman saya sarankan banyak membaca lah. Karena kita tidak ada perbedaan, sama saya dengan saudara-saudara, sama dengan Pak Paul. Cuma beda kita itu wawasan membaca dan perbendaharaan kata, kosakata. Ya, kemampuan psikolinguistik kita, kemampuan semantik, semiologi kita harus ada. Gitu. Karena itu bagian daripada keseluruhan cara kita berkomunikasi satu dengan yang lain. Ya. Satu dengan yang lain, kemampuan kita berkomunikasi. Nah, terima kasih teman-teman, kiranya ini sebagai nilai tambah bagi teman-teman. Dan kalaupun teman-teman mau dapat tanya kepada saya, Pak, minta referensinya begini, ya enggak usah Pak. Sekarang sudah dunia teknologi IT gitu. Anda enggak usah cari referensi di buku mana buku ini. Anda cuma buka di Google, saya YouTube. Setelah Anda tulis pikiran Anda, akan tersurat semua di semua media. Anda akan baca dalam kamus besar umum bahasa Indonesia. Apa arti ini? Anda akan buka di dalam ensiklopedia. Ya, sedikit apa yang Anda pikirkan keluar ke situ. Setelah Anda pikirkan keluar ke analisa-analisa beberapa akademik. Kemudian akan muncul di media-media massa semua apa yang Anda pikirkan. Percaya tidak. Oleh sebab itu saya bilang, tergantung Anda. Apa Anda pikirkan, Anda tulis di dalam media, muncul semua referensi. Oleh sebab itu saya tidak setuju lah kalau orang saya berbicara minta data gitu. Karena ekspresi saya, ungkapan saya dari data itu gitu, bukan dari pikiran saya. Ya. Begitu juga pemikiran saya dari pendidikan saya, dari baca saya itu. Saya senang dengan Ferdinand de Saussure, Bloomfield. Nah, itu bagian daripada referensi buku saya dulu. Itu. Kalau pengetahuan saya tentang antropologi dari Pak Selo Sumarjan gitu. Itu dari waktu masih di kampus. Tapi nyatanya sekarang kita buka buku begitu ya langsung otomatis keluar di media itu. Nah, inilah saya maksudnya nanti teman-teman, saya akan membawakan diskusi masalah oligarki untuk hari Kamis. Saya juga akan mengajak beberapa teman hadir. Nah, tapi ya itu nanti kita bahas bersama-sama. Dan saya cuma minta sarankan, karena saya dulu waktu jadi mahasiswa, mau di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, mau di AMPI, mau ke NPI, dulu ikut dalam satu partai daulat rakyat, memenangkan partai saya banyak sedikit pengalaman. Kalau saya di Amerika, ini adalah salah satu ketua Insan Kulintang Indonesia. Kemarin saya bawa Kulintang itu ke UNESCO, saya bawa ke Smithsonian yang di Washington DC, dan beberapa tahun lalu saya bawa alat musik itu ke United Nation. Saya orang yang pertama membawa musik itu ke United Nation. Ya, pengalaman saya sehingga ketemu beberapa embassy di sana dan beberapa tokoh-tokoh nasional. Dan kemudian ya sebenarnya itu ya beberapa kegiatan saya. Ya kemudian di sini ya sebagai aktivis cuma sifatnya di gereja aja. Sama cuma yang Anda ingin tahu bahwa saya juga ikut aktif di dalam kegiatan-kegiatan sosial lainnya di Amerika ini. Dan mungkin teman-teman tahu saya sering hadir di KBRI, Konsulat Besar Republik Indonesia di Washington DC, dan saya sering ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York, dan sering hadir di perusahaan tetap PTRI, Perusahaan Tetap Republik Indonesia di New York. Barangkali kalau ada teman-teman saudara-saudara saya itu membuktikan bahwa saya aktif di situ, ya bolehlah Anda tanya dan
tanya kepada saya kenal ini kenal itu supaya Anda benar-benar saya bilang diharapkan sebagai representatif benar juga apa yang dikatakan Om Teddy. Ya inilah sebagai pemahaman bagi saya yang saya harapkan lah nanti di diskusi nanti oligarki Anda baca banyak buku, Anda banyak referensi buku itu supaya kita diskusi ada kemajuan. Baru di sini kita kritik negara gitu. Ini paling bagus sekali. Kita bicara kalau kita bicara oligarki nanti saya ulang Anda baca, Anda ulas baik-baik dampak dan pengaruhnya terhadap sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Baru kita kritik negara-negara di negara kesatuan Indonesia. Terima kasih teman-teman. Shalom. Loh Pak, berarti Pak kenal Broto Sutejo ya Pak? Pak belum itu Pak. Probostejo belum Pak. Broto Sutejo. Oh Broto saya nggak kenal Pak. Jujur saya bilang kalau saya nggak tahu, saya nggak tahu. Oh. Kecuali Bapak bilang dia di mana, apa mungkin di apa dia bayangkan barangkali di LA, karena saya cuma bermain KBRI apa Washington DC, kemudian PTRI KJRI New York, PTRI New York, karena PTRI cuma satu Pak, cuma di New York. Oh bukan, itu Carik Desa Ngawen Pak. Siapa? Carik di Desa Ngawen Salatiga. Oke. Semangat. Cuma bercanda aja Pak. Oke, kita berdoa. Saya nggak kenal orang di Amerika, saudara ya, nggak ada yang kenal. Nggak pernah ke Amerika saya. Student. Tutup dalam doa student. Sebentar, tapi ini ada komentar bagus nih ya. Sebentar saya bacain dulu nih ya. Katanya Baginda Rasulullah celekan, pakai celek ya, seperti mulia Sahih Muslim. Ibnu Abbas, Rasulullah SAW memilih alat bercelek. Beliau bercelek dengan ketika hendak tidur sebanyak 3 kali pada tiap mata. Setahu saya yang celekan cuma banci, saudara ya. Saya nggak tahu kalau ada orang Kristen celekan ya. Ada laki-laki celekan itu setahu saya cuma banci, saudara ya. Makanya nggak heran si Baginda suka sama burit, saudara ya. Lanjut, student, silakan berdoa. Ya Bapak. Ya Bapak Ibu, teman-teman semua, ya mengakhiri malam ini mari kita berdoa bersama. Sebentar satu lagi nih, ini ada SC2 nih, Saweran nih, luar biasa. Ya. Oke lanjut. Lanjut ya. Bapak terima kasih malam ini kami boleh berekspresi menunjukkan kepedulian kami terhadap kondisi sosial politik di negeri kami di Indonesia. Biar sungguh-sungguh Tuhan apa yang kami bahas malam ini boleh berguna untuk setiap kami yang mendengar dan juga yang kemudian hari mendengar. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau Tuhan yang menjaga, melindungi setiap kami dan besok pagi kami boleh berkumpul bersama dalam embun itu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Sorry untuk kondisi yang tidak prima sehingga kita tidak bisa kasih yang galak-galak ya, nggak bisa gaspol ya saudara ya. Karena mau ngegaspol mesti batuk terus ya kalau mau ngegaspol saudara ya. Oke, God bless you semuanya. Kita kasih yang satu ini. Terima kasih buat yang sudah kasih opini malam hari ini. Opinimu didengar ya sampai ke Mabes TNI, Mabes Polri, Istana Negara, Anggota Dewan. Bless you juga bagi teman-teman yang sudah kasih saweran, bless you semuanya. Bayar SPP pakai sampah plastik? Gimana Pak makanan enak? Enak ya? Kenyang? Ada kesan nggak Pak buat makan gratis ini? Ada kesan nggak Pak buat makan gratis ini? Tambah maju lagi, alhamdulillah tambah pintar. Oke, makasih ya Pak ya. Kebaikan
pemandangan alam yang kondang, indah menawan lautan merentang, subur makmur tanda terbentang. Mantep ya lauknya nih, ada maris gila ya. Lihatnya aja pengen deh. Senang lihat pemandangan, senang berbangku tangan. Bukalah hati yang tertutup, bangkitkan cinta di dalam hati. Dunia ini lebih dari cukup bila kita semua berbagi. Punya rezeki yang tertutup, jangan cinta hidup jadi berarti, menerangi dunia yang gelap saat kita mau berbagi. Gimana makanannya Pak? Porsinya cukup? Kenyang kan ya? Oke. Aku mau tanya, ada pesan-pesan nggak buat acara beli makan yang kayak gini? Wah, aku sering banget makan di sini. Itu membantu saya banget, sama bagi kita yang kekurangan. Itu sangat membantu dan enak banget. Makasih banyak loh. Oke. Itu aja pesan-pesannya? Oke, makasih ya Bapak.